Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Fikri, NIM 1820210013. Di sini saya akan menjawab penanya wajib, yaitu Dian Ayu Kusuma Wardani. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut pemakalah, apakah esensi zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam perekonomian Indonesia? Mohon penjelasannya. Begini, kalau ditanya apakah zakat bisa mengurangi kemiskinan, menurut saya zakat tetap bisa mengurangi kemiskinan. Minimal dapat meringankan beban orang miskin tersebut. Misalnya, ketika ada orang kaya yang setiap tahunnya menyalurkan zakat untuk orang-orang miskin, otomatis kan beban orang-orang miskin tersebut dapat teringankan. Bagi orang-orang miskin yang mau simpati dengan kehidupannya, uang tersebut bisa ditabung. Walaupun dalam kenyataannya, jika orang miskin mendapatkan bantuan zakat, uang tersebut malah dihambur-hamburkan. Tetapi kita belum melihat sudut pandang dari orang-orang miskin yang memperhatikan kehidupannya dan mempunyai pandangan ke depan. Nah, sekarang kita bayangkan sekutu sajalah. Sekutu saja ini kan orang-orang yang kaya ini kan banyak sekali. Nah, jika uang zakatnya dijadikan menjadi satu, itu setiap bulannya kita bisa memberikan bantuan keringanan kepada orang-orang miskin. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi sosial, yang namanya orang miskin, balas budinya itu tinggi. Mungkin saja orang kaya kan memiliki kewajiban untuk memberikan zakat kepada orang miskin, tetapi yang namanya orang miskin, terutama di desa, mereka itu mempunyai balas budi yang baik. Entah itu pekerjaannya membuat genteng, menjual keripik, dan lain-lain. Kadang ketika mereka memiliki keuntungan yang besar, mereka akan membalas budi kepada orang-orang yang kaya, sehingga di sini secara sosial akan terjadi hubungan yang baik. Yang kaya bisa menjalin komunikasi dengan yang miskin, dan yang miskin tidak malu-malu atau ewah-ewah kepada yang kaya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat 60, yang diberikan kepada 8 kelompok, adakah kendala dalam proses penyaluran atau pendistribusian zakat, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Baik, terdapat beberapa kendala atau permasalahan dalam proses penyaluran atau pendistribusian zakat, yaitu diantaranya yang pertama adalah kendala permasalahan internal. Ada beberapa permasalahan internal OPS, yaitu tidak adanya standar penentuan mustahik prioritas. Yang kedua, terlalu fokus kepada program lembaga dalam distribusi zakat. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan kurangnya jemput bola dari OPS. Dan yang keempat, pada praktiknya seringkali OPS mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang benar-benar tidak mampu dan mustahik yang sebenarnya mampu. Yang kedua adalah permasalahan antar OPS. Ada 4 permasalahan yang datang dari atau dikarenakan hubungan antar OPS. Keempat permasalahan tersebut yaitu yang pertama adalah egoisme lembaga. Yang kedua, minimnya di database mustahik. Yang ketiga, ketimpangan distribusi dan tidak adanya standarisasi mustahik. Pada saat ini memang masih belum ada integrasi data mustahik yang dimiliki oleh para OPS, baik dalam lingkup yang kecil, apalagi untuk lingkup nasional. Kondisi tersebut jelas tidak sehat. Bagaimanapun, mungkin kita dapat merencanakan pengentasan fakir miskin dengan baik kalau beberapa jumlah dan keberadaan fakir miskin saja tidak tahu.
Bagaimana kita dapat menetapkan jumlah fakir miskin yang telah berhasil menjadi muzaki kalau kriteria fakir miskin antara satu OPS dengan OPS yang lainnya berbeda-beda? Akan tetapi, hal ini terbentur masalah lainnya, yaitu ketiadaan laporan lengkap penyaluran dana ZIS dari seluruh lembaga, sehingga belum dapat dipetakan manfaat yang telah dirasakan mustahik dari penyaluran. Terutama masalah ini sangat mungkin datang dari internal masing-masing OPS, terutama OPS yang kecil-kecil. Mereka mungkin menyalurkan zakat dengan baik kepada mustahik, tetapi tidak ada yang menjamin bahwa mereka mempunyai catatan pengaruh individual, lingkungan, dan waktu sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah permasalahan mustahik. Salah satu permasalahannya adalah permasalahan mental dari mustahik. Adalah mental yang meminta-minta. Permasalahan mental meminta-minta memang sudah menjadi karakter dari manusia yang tidak pernah merasa cukup. Yang disesalkan adalah sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, dikarenakan mereka menganggap diri mereka juga sebagai orang yang berhak. Kemudian mereka datang untuk meminta dana zakat. Mereka merasa diri sebagai orang miskin, padahal sebenarnya tidak. Selain mental, mereka sebagai orang miskin, mental konsumtif juga menjadi kendala bagi para praktisi OPS dalam distribusi dana zakat. Yang keempat adalah permasalahan mustahik. Ada 4 permasalahan yang datang dari sisi pemerintah. Keempat permasalahan tersebut yaitu, yang pertama adalah kurangnya keberpihakan dari pemerintah. Yang kedua, minimnya infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, minimnya undang-undang dan peraturan tentang distribusi zakat, serta terjadinya tumpang tindih antara program pemerintah dengan program OPS. Yang kelima, permasalahan masyarakat dan umum. Berkaitan dengan distribusi dari lembaga-lembaga zakat di Indonesia, ini belum didukung dengan kekuatan institusi akademik yang bagus dan kuat. Jadi kapasitasnya ini bukan kapasitas profesional yang didukung disiplin ilmu, tetapi yang ada di Indonesia ini baru pada kapasitas kecil. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat menjadi masalah yang dihadapi OPS hingga saat ini. Banyak kaum muslimin yang nyaris buta sama sekali tentang zakat. Tidak sedikit mereka yang hanya mengetahui zakat fitrah, itu pun dengan pengetahuan yang sangat minim. Di sisi lain, yang mengerti lebih banyak berdiskusi dan berwacana daripada implementasi, dan cenderung skeptif terhadap amil yang ada. Adapun solusinya ada 2, yaitu yang pertama adalah pembentukan database mustahik nasional, dan yang kedua adalah mempererat kerjasama, sinergi, dan koordinasi dengan berbagai lembaga. Kedua solusi prioritas tersebut sejalan dengan konsep fikih prioritas. Solusi pertama yaitu pembentukan database mustahik nasional setidaknya sesuai dengan beberapa kaidah prioritas berikut. Yang pertama adalah prioritas ilmu atas amal. Yang kedua, prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia. Yang ketiga, prioritas amal yang berkelanjutan atas amal yang terputus-putus. Yang keempat, prioritas amalan yang luas manfaat atas perbuatan yang kurang bermanfaat. Yang kelima, prioritas terhadap amal perbuatan yang lebih lama manfaatnya dan lebih langgeng kesannya. Dan yang keenam, perbedaan tingkat keutamaan sesuai dengan tingkat perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Dan yang terakhir adalah prioritas fardu kifayah yang masih sedikit orang yang melakukannya. Sedangkan solusi yang kedua yaitu mempererat kerjasama, sinergi, dan koordinasi dengan berbagai lembaga juga memiliki kesesuaian dengan beberapa kaidah fikih prioritas berikut. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil. Yang kedua, mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit. Yang keempat, mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan
atas kepentingan yang sementara dan insidental. Yang kelima, mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah. Yang terakhir adalah menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.